Tapi maksud gue ini memang ya kayak yang tadi Bayu bilang itu tuh prosesnya memang tidak menyenangkan sekali. Dan gue pun juga apa ya, kita bisa bangun asa diri ini aja gue nggak pernah kepikiran baik kita bisa sedip ini ya, maksudnya ya kita bilangnya ini cukup deep ya ngobrol kayak gini ya, dulu kan bercanda doang ya kalau ngobrol. Em, jadi ya memang yang kadang yang jadi pemikiran gue tuh atau pertanyaan di diri gue, orang tuh tertarik gak sih untuk berkenalan kembali dengan dirinya sendiri gitu. Karena kadang 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 udah kayak numb gitu loh Bay, rasanya kayak walaupun gua nggak suka, em, ya gua nggak suka lah, itu yang paling ketara ya. Gua nggak suka orang or keluar emosi negatif mulu, tapi udah kayak numb gitu loh. Jadi ya udahlah, udah biasa kayak gini gitu. Tapi nggak berusaha dipertanyakan gitu kenapa sih, dan nggak berusaha keluar dari situ. Itu sih yang kadang menurut gua agak miris ya. Padahal sebenarnya ya bisa. Memang prosesnya nggak gampang, cuma bisa gitu itu dilakukan. Ya. Ya. Yang lebih mirisnya lagi, Vin, pertanyaan yang gue juga pernah dapat adalah, kalau misalkan temen lu gagal gitu ya, teman bayi lu gagal di dalam satu kerjaan atau apa gitu ya, apa yang akan lu katakan ke teman bayi lu? Udahlah, ayo nggak apa-apa, maju terus gitu kan. Masih Hmm. banyak kok ikan di luar sana gitu kan. Masih banyak kok kesempatan-kesempatan lain gitu loh. But at the time di mana lu gagal, kata-kata apa yang lu kasih ke diri lu sendiri? Lu goblok banget sih. Kenapa sih kok lu gitu aja nggak kepikiran gitu loh? Kenapa sih lu bisa sampai kehilangan pekerjaan lu? Nah, fakta itu aja, Vin. Itu kalau kita mulai dari situ aja, berbuatlah kepada dirimu sebagaimana kamu berbuat kepada orang yang kamu cintai. Hmm. Masuk akal nggak? Jadi lu memperlakukan diri lu seakan-akan lu memperlakukan teman baik lu yang udah lu sayang banget deh, memperlakukan orang lain yang lu sayang deh, udah kayak gitu. Mulai dari situ aja dulu deh. Probably lu bakalan kaget seberapa kasarnya lu sebenarnya sama diri lu sendiri, dan seberapa harsh tuh apa ya, seberapa Ya kasar sih. kasar kan, seberapa nggak Hmm. sayangnya lu sama diri lu sendiri tuh, kayaknya ketat banget sama diri lu sendiri. Padahal sis, lu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, satu-satunya orang yang lu tidak bisa berpisah dengan ya itu ya diri lu sendiri gitu loh. Hmm. Hmm. Dulu Ini sih si Kasihan, Bob, kasihan diri lu. si Bob Proctor pernah pernah bilang sih, dia katanya, gue nggak bisa berhenti buat mengenal diri gue sendiri. Padahal dia ya udah opa gitu kan. Dia bilang sampai umur segini aja gue masih nggak kehabisan materi buat mengenal diri gue sendiri gitu. Saking ya again menurut gue saking kita nggak consciousnya sampai umur, mungkin most of the people sampai 20-an 30 kali ya, sampai midlife gitu nggak tahu atau nggak kenal dirinya tuh siapa sih sebenarnya, atau kenapa sih gue bersikap kayak gini, kenapa sih gue bertingkah kayak gini. Ya, ya itu. jadinya. Dan menurut gue juga indahnya adalah ya, gua ngerasa atau pretty sure sih saat ini ya, kepercayaan gua adalah ini proses yang juga memang tidak ada akhirnya gitu loh. Ini Hmm. proses yang nggak ada akhirnya. Kalau kita sebagai manusia juga selalu evolve, kita akan selalu berubah, kita akan selalu ya kita akan selalu berkembang gitu ya. So mulailah menyibukkan diri lo dengan diri lo sendiri. Mungkin itu kali ya. Kalau gue, Mungkin triggernya sih kalau menurut gue, begitu ada sesuatu yang nggak mengenakan sih datang ke lu, entah itu situasi, orang-orang, orang lu keluar emosi yang meledak-ledak, itu biasanya tuh udah kayak, menurut gue itu kayak chance sebenarnya buat lu tanya gitu ke diri lu, kenapa sih lu langsung ke trigger. iya, lu emang advokat selalu ada, advokat bener nggak sih? Lu memang selalu percaya bahwa ada selalu ini ya, Vin ya, ada message di balik emosi negatif ya. Iya, ya sama sama kayak ini aja lah, sama kayak badan fisik gitu ya. Kalau pegel kan berarti ada yang nggak beres gitu ya, ada yang lu kecapean atau apa ya. Cuma kalau ini kan
Ya itu dia, Bay. Mungkin karena cara didik juga kali ya. Kalau misalnya kita punya emosi tuh selalu di-suppress gitu ya, selalu di udahlah, udahlah nggak usah gini, udahlah nggak usah nangis ya gitu. Gitu sih mungkin. Jadinya ya kita memang punya mentalitas itu jadinya. Tapi nggak statik, Vin. Ini satu hal yang gue pelajarin lagi nih. Wah, jadi gue ngelarin semua kartu dari sekolah psikologi gue. Ini. Ya, kita punya masa lalu yang tidak bisa kita rubah. Ya, masa depan tidak bisa kita kontrol. Tapi, ya, lu bisa mulai hari ini dan sekarang untuk bergerak, membangun hidup the way you want it to. Iya, memang. Sebanyak-banyaknya efek yang kita dapatkan dari masa lalu, kita bisa ngerubah, kita tetap master dari ship kita. Kita tetap kapten dari kapal kita, Vin. Separah-parahnya masa lalu. Trauma-traumanya masa lalu. Buktinya apa? Kalau memang masa lalu itu mendefine masa depan kita, berarti harusnya orang yang punya masa lalu yang susah harusnya bakal susah terus dong. Atau kebalikan, kalau orang yang punya masa lalu yang susah harusnya berarti jadi sukses dan termotivasi terus dong. Tapi itu kan bukan A tambah B sama dengan C. Tapi itu kan selalu gimana lo menginterpretasikan atau menggunakan masa lalu lo di masa kini dan sekarang untuk membangun masa depan atau membangun atau at least untuk menjalani hidup the way you want it to. Balik lagi ke Eigenverantwortung, balik lagi ke tanggung jawab kita masing-masing. Nah, ini dia nih, ini yang gue juga kadang suka gemes gitu sama gue sendiri juga ya. Bahwa kita tuh kadang tuh takut sama tanggung jawab, Vin. Padahal di balik tanggung jawab itu tuh ada kebebasan, Vin. Kalau lu bertanggung jawab sama hidup lo, ya berarti lo bisa decide ada di tangan lo, apakah lu bahagia atau enggak. As simple as that. Tapi kalau lu nggak mau mengambil tanggung jawab di dalam hidup lu, berarti kan itu kan kayak gambling, seakan-akan lu menaruh kebahagiaan lu di tangan orang lain kan. Kalau orang tua gue kayak gini, baru gue kayak gini. Kalau pasangan gue kayak gini, baru gue kayak gini. Kalau istri gue bikin gue makanan, baru gue bisa kayak gini. Iya, bro. Nih. Iya, memang. Ya, gue sih selalu apa ya? Kadang-kadang gue bilang kalau cerita sama teman-teman dekat gitu ya, gue selalu bilang kita punya chance buat hidup yang lebih damai sih. Kalau emang punya chance itu kenapa nggak diambil sih? Tapi kadang ya again balik lagi satu alasannya kalau nggak ya takut sama perubahan atau nggak hal yang menyakitkan itu udah jadi normality. Jadi again ya takut lagi untuk keluar dari normality itu. Dan ya ketiga kadang mereka ya memang mungkin kurang resource-nya sih menurut gua, kurang apa ya, mungkin nggak ada tekniknya kali ya Bayang. Itu bukan sesuatu yang kayak lu suatu hal yang teknikal gitu lu bisa tahu jalannya pakai step ini gitu loh, langsung dapat hidup yang lebih damai kayak gitu. Emang tricky gitu, tiap orang tuh punya beda-beda. Jadi again memang ya kayak yang lu bilang sih sebenarnya paling efektif ya untuk menemukan itu dengan coaching sih. Karena tiap orang juga punya masalah yang berbeda, masa lalu yang berbeda, goal yang berbeda gitu kan. Ya, apalagi yang bisa ditawarkan ya. Menurut gue punya hidup yang lebih damai, lebih punya again mungkin balik lagi ke kata Eckhart Tolle juga, attachment Eckhart Tolle atau Buddha mungkin juga ngomong gitu ya kalau nggak salah. Attachment is suffering gitu. Memang ketika kita naruh nilai kita di orang lain atau naruh kebahagiaan kita di orang lain, ya nggak ada yang abadi ya di dunia ini. Ya bakal suffer gitu. Ya. Ini terakhir mungkin dari gua. Ada peribahasa apa? Pain is inevitable, but suffering is a choice. Good one. Yes. I will say itulah teman-teman apa namanya, segmen Sabar Asri yang pertama. Lu masih mau tambahin sesuatu nggak sih? Nggak tahu ya, mungkin kalau balik lagi ke soal
topeng, ya balik lagi itu menurut gua pilihan lu sih mau pakai topeng itu atau enggak. Mungkin bukan topeng sih ya. Pilihan lu mau melakukan hal yang lu nggak suka atau enggak. Kalau misalkan memang itu jadi, kalau dengan lu tidak melakukan itu lu kehilangan mimpi lu, ya gini menurut gue juga itu choice gitu. Dan itu tergantung ke pribadinya juga menurut gue. Lu punya value apa di diri lu, punya integrity kayak apa gitu. Karena nggak semua orang yang kayak lu bilang juga tadi ada rumusnya gitu. Gua nggak melakukan ini terus gua dapet yang ini, or sebaliknya gitu. Jadi ya, again, semuanya berawal dari proses mengenal diri. Akhirnya lu bisa membuat keputusan-keputusan di hidup lu sih, kalau menurut gua. Yes, dan sadarin bahwa lo punya choices. Dan di balik setiap choices selalu ada harga yang dibayar. Jadi di sini kita nggak ngomongin bahwa semuanya akan penuh dengan pelangi dan indah semuanya, tidak seperti itu. Tapi lo tetap kapten dari perahu lo dan lo yang bertanggung jawab. Lo yang dan bukan. Kalau memang lo sudah bertanggung jawab akan hidup lo yang ngerasain pahit manisnya hidup lo gitu ya, dari semua keputusan-keputusan lo ya. Well, maybe lo bisa consider buat ngambil keputusan yang sadar juga. Karena ya lo yang ngerasain pahit manisnya, kayaknya lebih asik kalau lo yang, kalau kata Gary Vee itu mendingan lo mati gara-gara pedang lo daripada pedang orang lain. Iya. Yes. Oke, sip kalau gitu. Thank you banget teman-teman yang udah ngedengerin sampai kali ini. Dan kita ketemu lagi di video-video Asah Diri lainnya. Please cek Instagram Asah Diri di @asahdiri.ind, YouTube channel Asah Diri. Di situ kita ngepost semua podcast kita dan semua klip-klip kita. Kita juga ngepost beberapa YouTube clips ya, Vin, dari kita yang kita buat sendiri juga ekstra buat YouTube. Dan semoga lo semua suka dengan segmen baru Asah Diri ini, dengan Sabar Asri ini, santai bareng Asah Diri. And then yes, that's it. And dari kita berdua, thank you banget, and I'll see you guys on the next episode. Dadah. Bye-bye. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asah Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.